Nah, gimana sih peraturan atau mekanismenya di babak ketiga untuk mendapat tiket lolos ke Piala Dunia? Perjalanan timnas kita di babak ketiga itu akan ada totalnya ada sekitar 5 babak ya yang harus dilewati, bakalan mendapatkan tiket langsung otomatis ke Piala Dunia. 6 tiket yang bakal diperebutkan di babak ketiga ini. Lolos PD 2026, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan terakhir ini berhasil kita raih. Pemerintah harus menjadikan libur nasional 8/3 karena ini nggak perlu nunggu ratusan tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Kemenangan 2-0 atas Filipina di hari yang bersejarah Selasa tanggal 11 Juni 2024 kemarin itu menasbihkan negara kita, yaitu negara ASEAN satu-satunya yang lolos ke babak selanjutnya di round 3 atau babak ketiga ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan nanti di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko ya. Ini adalah pencapaian paling jauh sejauh ini. Lawan Filipina kemarin memenangkan laga dengan skor 2-0, gol dicetak oleh Tom Hai juga oleh Rizky Ridho dengan sundulan cantiknya, dan gol pertama pun oleh El Profesor itu nggak kalah cantiknya ya. Dia membuka ruang, dapat space, lalu di shoot dari luar kotak penalti. Bolanya ini indah banget, cantik menukik. Gila, ini mah keren banget. Kita mendapati nuansa Eropa yang begitu lekat, begitu kental dengan strateginya Sintayong. Yang kualitas-kualitas Eropa ini emang nggak bisa dipungkiri, sangat ngedongkrak banget ya secara signifikan performa timnas Indonesia saat ini. Sampai nggak heran hasilnya kita dapat membungkus 3 poin di laga terakhir untuk penentuan kita melaju ke babak selanjutnya, itu babak 3 atau round 3, dan kita bakalan menatap jalan panjang ya, bisa dibilang masih jalan panjang ya menuju tiket Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika, dan Meksiko nanti. Nah, ngomongin kelolosan timnas kita, timnas Indonesia, timnas senior kita ke babak ketiga atau round 3 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Nah, gimana sih peraturan atau mekanismenya di babak ketiga, skemanya untuk mendapat tiket lolos ke Piala Dunia Amerika, Kanada, dan Meksiko tersebut ya. Nah, di video kali ini saya mau kasih gambarannya secara visual, mungkin dengan oret-oret tantangan ya. Saya udah bikinin visual coret-coret tantangan di kertas lembar. Paling nggak ini menjadi gambaran bahwa timnas kita ini tuh ternyata memiliki potensi besar untuk meraih tiket Piala Dunia 2026. Itu bukanlah hal yang mustahil. Ternyata apa yang selama ini kita impi-impikan dari tahun saya mengenal melek-melek bola gitu kan, banyak anekdot-anekdot ataupun banyak yang bermimpi kapan Indonesia, kita bisa lihat Indonesia di Piala Dunia, kapan timnas kita bisa tampil di ajang sekelas Piala Dunia. Dan saya rasa di ajang kualifikasi Piala Dunia ini tahun 2026 saya rasa potensinya sangat besar sekali. Maka dari itu saya bikin bagannya gambaran fase demi fase babak yang akan kita arungi nanti dari babak ketiga. Totalnya ada sekitar 5 babak ya yang harus dilewati. Cuman kalau kita dikdaya atau mendominasi setiap babaknya ini ya bisa dipastikan dari mulai babak ketiga ini berbeda dengan kualifikasi sebelumnya. Di babak kualifikasi 3 ini bisa dibilang ini adalah kepastian untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia itu diperebutkan di babak 3, 4, dan 5 ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini di round 3 atau babak ketiga. Saya udah memiliki gambarannya. Nanti setelah kita sudah dipastikan lolos dari ronde kedua kemarin di hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dengan mengalahkan Filipina, otomatis kita sudah lolos ke babak ketiga atau round 3 ini ya. Dan itu secara otomatis negara kita Indonesia itu sudah mengantongi tiket lolos ke Piala Asia 2027 tanpa kualifikasian. Pokoknya langsung mantek dah ikut serta dalam perhelatan Piala Asia 2027 nanti ya. Itu prestasi yang sangat luar biasa, itu tiket otomatis yang udah kita amankan. Dan nanti perjalanan timnas kita di babak ketiga itu akan ada 18 tim yang lolos ke babak ketiga atau round 3 ini termasuk Indonesia. Nanti akan dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grupnya ini itu terdiri dari 6 tim ya, kurang lebih seperti ini, grup A, B, C. Dan nanti untuk mengisi kolom-kolomnya ini negara mana saja akan dilakukan drawingnya di Kuala Lumpur, Malaysia di tanggal 27 Juni nanti ya. Kenapa Malaysia ya? Karena Malaysia itu markas besarnya AFC atau
federasinya sepak bola Asia itu ya. Yang lolos dipastikan ya 18 tim itu ada Australia, Bahrain, Cina, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Jordania, Kuwait, Kirgistan, Korea Utara, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan terakhir Uzbekistan. Itulah 18 tim ataupun negara nanti yang berjuang di babak ketiga atau round 3 ini. Perjalanan timnas kita, saya langsung aja ke poinnya bagaimana cara mendapatkan tiketnya di babak ketiga ini. Itu akan ada 2 tim juara grup dan runner up dari masing-masing grup ini bakalan mendapatkan tiket langsung otomatis ke Piala Dunia Amerika, Kanada, dan Meksiko di 2026 itu ya. Peringkat 1 atau juara grup kita tandai dengan spidol emas, kurang lebih gini lah tulisannya, kelihatan ya, lolos PD 2026. Ini juara grup dan runner up otomatis secara langsung otomatis bakalan lolos. Jadi total di babak ketiga ini, nah ini saya warnain dulu ya, kurang lebih ya gambarannya seperti ini. Di fase babak ketiga atau round 3 ini, juara grup dan runner up dari ketiga grup ini bakalan mendapat tiket langsung otomatis ke Piala Dunia 2026 nanti ya. Kurang lebih di babak ketiga ini berarti konteksnya ini dalam zona Asia ya. Kurang lebih sudah ada 6 tiket yang bakal diperebutkan di babak ketiga ini. Nah, untuk yang peringkat ketiga dan keempat ini akan melanjutkan perjalanannya meraih tiket lolos ke Piala Dunia itu untuk bertarung lagi, diadu lagi, dibagi grup lagi ke babak selanjutnya, itu di babak 4. Pokoknya masing-masing peringkat ketiga dan 4 di 3 grup ini akan bertempur lagi di babak keempat. Akan dibagi menjadi 2 grup, grup A dan B. Masing-masing grup ini berisi 3 tim atau 3 negara. Dan yang juara grup dari masing-masing grup ini bakalan mendapat tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Nah, sampai di sini asumsi kita terhadap timnas Indonesia lah ya, untuk sedikit menganalisa dan memprediksi bahwa inilah gambaran perjalanan atau perjuangan yang harus ditempuh timnas Indonesia dalam rangka meraih tiket lolos Piala Dunia. Asumsi ini 6 tiket yang didapat oleh juara grup dan runner up grup dari 3 grup ini, taruhlah ini negara-negara besar lah ya. Negara besar di Asia tentunya, karena ini zona Asia. Sebut aja ya kayak Jepang gitu kan. Kayak Jepang, Australia, dan seterusnya lah. Kurang lebih 6 negara papan atas yang menjadi tim-tim unggulan di Asia, kurang lebih kayaknya prediksinya bakalan dapat tiket langsung di fase babak ketiga ini. Di babak ketiga ini ya. Nah, asumsi timnas kita itu mungkin dirasa berat untuk menggapai runner up ataupun juara grup. Paling tidak kita berasumsi timnas kita bisa meraih peringkat ketiga ataupun peringkat keempat, yang maka nanti jika ini berhasil kita raih di babak ketiga itu, kita bakalan memiliki peluang di babak keempat dengan 2 grup, dengan dibagi 2 grup, masing-masing grup berisi 3 negara. Mudah-mudahan banget dalam fase babak keempat ini timnas kita itu berhasil menjuarai grup dan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Maka inilah perjalanannya 2 fase lagi yang nggak mustahil, dan ini berpotensi besar banget untuk kita, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kita lolos untuk mendapatkan tiket Piala Dunia. Dan kalaupun dalam fase ini berhasil, saya rasa perlulah di hari itu nanti, di hari kelolosan kita, entah ya syukur-syukur di sini ya harapannya sih ya. Cuman kita berusaha realistis, mungkin ini yang bisa kita kejar di babak keempat tadi dengan target juara grup, berhasil mendapatkan tiket gitu kan. Ini kayaknya pemerintah harus menjadikan libur nasional sebagai bentuk peringatan kelolosan kita untuk pertama kalinya berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan ya kan, setuju kan?
Kalau setuju bolehlah tulis di kolom komentar kalau setuju dengan pendapat saya menjadi hari libur nasional untuk hari yang sangat bersejarah kita timnas Indonesia bisa tampil di ajang Piala Dunia itu. Mudah-mudahan banget ini. Asumsi kembali, kalaupun kita ya amit-amit gitu ya, kesulitan di babak keempat ini, maka dengan catatan timnas kita berada di runner up dari masing-masing grup ini, entah itu di grup A atau di grup B, kita mendapati runner up grup, kita bakalan berlaga di babak kelima nanti, yaitu masing-masing perwakilan dari runner up grup A dan B itu bakal diadu lagi nih, yaitu disebut dengan laga playoff ya. Ini mempertemukan antar konfederasi, yaitu zona Asia, dan diadu lagi dengan perwakilan dari konfederasi lainnya, mungkin konfederasi Afrika, konfederasi CONMEBOL, dari konfederasi lainnya. Dan ini nanti ada 2 negara yang berhak memperebutkan lagi tiket lolos ke Piala Dunia ini lewat jalur playoff atau jalur penentuan di babak kelima ini. Ini skemanya atau asumsi kita jika Indonesia terlempar lagi menjadi runner up grup di babak keempat. Jadi dengan total keseluruhan berarti ada 8 tiket Piala Dunia diperebutkan dalam sisa babak 3, babak 4, dan babak 5 ini. Jadi total ada 8/3 lah ya. 8/3 karena ini kalau 2 negara ini diadu lawan negara konfederasi lainnya berhasil mendapatkan, berarti kan total 10 ya. Kalau ini salah satunya tidak lolos ya berarti hanya 9 perwakilan. Kalaupun dua-duanya jalur playoff nggak ada yang lolos di melawan negara konfederasi lainnya, ya berarti 8 peserta inilah yang otomatis dapat tiket Piala Dunia, yaitu dari babak ketiga diambil juara grup dan runner up 6, dan juga di babak keempat yaitu masing-masing dari grup yaitu juara grupnya ya 2, total 8 dengan skema playoff-nya tadi. Mudah-mudahan kembali lagi dengan gambaran visual perjalanan timnas kita ini di babak ketiga, keempat, dan kelima, harapan semua rakyat bangsa kita ya pasti ingin meraih juara grup ataupun runner up di fase babak round 3 ini ya. Kurang lebih begitu gambarannya perjalanan timnas kita demi meraih tiket lolos ke Piala Dunia. Yang saya rasa ini yang kita impi-impikan selama ini, banyak impian-impian warga kita, banyak obrolan di mana-mana melihat gelaran Piala Dunia yang udah-udah itu, kapan timnas kita main gitu kan ya. Kapan timnas Indonesia berlaga? Wah, kayaknya hujan 7 hari 7 malam kalau timnas kita main. Pokoknya anekdot, pokoknya argumen-argumen semacam itu, impian-impian, hayalan semacam itu yang dulu kita masih dalam tahap hayalan. Di tahun ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2020 ini, saya yakin potensinya ini sangat besar, terbuka lebar. Ya bayangin aja nih 2 fase ini aja. Dah pokoknya fase ini aja dah saya mah. Kita bakalan dapat 2 tiket tersisa Piala Dunia. Udah. Saya rasa ini bukan hal yang muluk. Kita sedang menapaki anak tangganya, bukan lagi hayalan, bukan lagi mimpi bahwa timnas kita bisa tampil di ajang Piala Dunia 2026. Tahun ini, generasi ini berpeluang besar banget timnas kita bisa tampil di ajang Piala Dunia. Mudah-mudahan harapan, doa-doa kita dari seluruh warga negara Indonesia itu yang menginginkan Indonesia tampil di Piala Dunia, mudah-mudahan diijabah. Inilah generasi timnas yang potensinya sangat besar banget untuk lolos dan tampil di ajang Piala Dunia. Nggak perlu nunggu ratusan tahun lagi, nggak nunggu generasi-generasi selanjutnya. Insya Allah di umur kita bakal menyaksikan Indonesia tampil, insya Allah. Seluruh bangsa negara kita bersatu padu mengumpulkan energi dalam doa. Juga para punggawa timnas kita harapkan bermain habis-habisan, mati-matian, mengerahkan seluruh kemampuannya di fase babak ketiga, 4, dan 5 ini ya. Kita doakan hasil yang terbaik. Inilah peluang kita untuk melaju ke Piala Dunia terjadi di tahun ini. Bukan lagi hayalan, bukan lagi impian, timnas kita bisa tampil di Piala Dunia 2026 karena ada Meksiko dan Amerika tersebut ya. Saya optimis banget. Kalian juga bagaimana? Kalian juga boleh tulis di kolom komentar seberapa optimis dan yakin kalian bahwa Indonesia bisa lolos dan tampil di Piala Dunia di era Sintayong ini. Saya sih percaya banget lah.
Kurang lebih gitu aja pembahasan kali ini dalam program Tuang Cerita. Kita bakalan balik lagi di video-video selanjutnya yang menarik, yang unik untuk disimak. Untuk sebuah apresiasi di channel saya Prasanggi Story ini, kalian bisa kasih like, subscribe, komen, juga share-nya. Singkat cerita, saya Prasanggi pamit undur diri. Salam tuang rasa, tuang cerita. Indonesia lolos Piala Dunia.